Balik lagi bersama gue Clarissa Yovinka. Kali ini kita mau pick up card reading. Temanya adalah apa sih pesan semesta yang perlu kamu dengar untuk saat ini? Oke. Jadi pesan penting apa sih dari semesta yang butuh kamu dengar dan advice-nya itu seperti apa? So, kita sekarang ada 3 file. Untuk file 1 ada The World. File 2 kita ada jam dengan gaya klasik. And then file ketiga kita ada kompas. Oke. Silakan dipilih. So, kita langsung mulai aja ya. Hai guys, buat kalian yang pilih file 1, untuk yang pilih The World, kita lihat pesan semesta apa sih yang perlu kamu dengar. Kartu pertama ada Get Grounded, Empaths, Highly Sensitive, Connect with Nature, Keepers of the Earth, You are not alone, Ancient Ancestors stand beside you. Menarik. Oke, kemudian ada kartu When I lean toward love, I am led. The moment I realign with love, clear direction is presented to me. Wow, semua kartunya nih soal cinta ya. Dan cinta kan tidak harus bersama pasangan ya, tapi juga cinta buat diri sendiri. Nah itu pesan paling spontan dari universe. Kita lihat lagi ya. Untuk kartu lainnya ada Yin, Feminine, and then Never Ending Story. Terus kita lihat dari tarotnya ada Page of Pentacles and King of Pentacles. Wow. Lalu yang terakhir, oracle-nya, Caution is warranted. Look deeper into this situation before proceeding further. Dan Oceana, take action. You are in touch with your truth in this situation. And you need to trust your gut and lovingly assert yourself. Okay. Wow. Sebenarnya pesannya nggak jauh-jauh dari apa yang udah aku mention waktu awal tadi ya. Jadi ini lebih soal ke love universal ya kan. Love soal diri kamu sendiri. Oke. Aku lihat di sini, ini energinya itu banyak ke feminin ya. Ini perempuan, terus di sini juga kartunya yang muncul adalah perempuan, and then di sini ada kamu ya yang in tune dengan diri kamu, lalu dengan ancestor kamu, dengan universe. Terus di sini pun juga ada kartu bilang bahwa kalau aku bersandar terhadap cinta, aku tahu kalau aku akan dipimpin. Intinya seperti itu. Pun di sini diperjelas lagi. The moment masa aku bisa alignment kembali dengan cinta itu ya, clear direction is presented to me. Jadi saat kita kembali lagi ke diri kita, ke inner peace kita, kalau kita benar-benar memahami apa arti cinta itu ya, sebelum kamu bisa dicintai oleh orang lain, well, kayak kesannya itu semua cloudy yang ada di depan kamu, jalan kamu ya. Entah, aku ngerasa di sini ada sesuatu yang terblocking ya. Entah kamu mau kemana, tapi cloud ini kayak seperti menghambat kamu untuk melangkah maju, oke? Mungkin kamu juga bisa melihat videoku yang apa sih yang menghambat kamu maju.
Oke, kalian bisa cek aja. Tapi di sini kamu udah tahu sebenarnya hambatanmu apa. Hambatanmu adalah bahwa gimana ya, kamu tuh seperti sedang ketakutan. Kalau misalnya orang yang ada di masa awakening, di masa penyadaran ya, yang namanya kesadaran itu kan diri sendiri kan yang bisa membuka kunci itu ya kan. Jadi tetap kita butuh orang lain itu tetap ya kan sebagai guide kita untuk keluar dari situasi yang muter-muter terus gitu kan. Kita tetap butuh guide untuk kamu tuh bisa keluar dari your last atau your old pattern gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang bisa membuka kunci itu, yang bisa menaikkan kesadaran itu ya kan, secara energi itu kamu sendiri. Dimulai dari kamu sendiri. Kamu buka energi kamu. Kamu buka pemikiran kamu. Be open mind supaya kamu pun juga menerima gitu loh dari universe. Kamu mungkin dulu terbiasa untuk mengontrol segala sesuatunya, jadi kamu tidak terbiasa untuk menerima gifts atau menerima apapun lah, opportunities yang datang dalam kehidupan kamu. Oke? Meskipun aku tidak bilang ya kalau semua opportunities itu tepat buat diri kamu. Di sini kartu yang tengah ini dua-duanya Pentacles. Yang satu Page of Pentacles dan yang satu adalah King of Pentacles, di mana dua-duanya ini kontras banget kan. Jadi kamu di sini aku ngerasa ya ada energi yang kamu blocking sendiri ya, karena di sini ada never ending story, di mana kamu tuh cuman mikir doang, sitting around, tapi kamu nggak ada action ya. Sedangkan kartu di sini Oceana, take action, you are in touch with your truths in this situation. Artinya, misalnya kalau kamu sedang mencari misi jiwa gitu kan ya, atau sedang mencari project apa sih yang paling tepat buat gue gitu kan. Saat ini, kamu itu sebenarnya udah dipimpin menuju jalan itu gitu loh. Kayak at this time, this is meant to be happen in your way gitu loh. Jadi, apa yang sedang kamu jalani saat ini, ya kan, meskipun unknown, kita nggak tahu ke depannya seperti apa, atau finansialnya seperti apa, ya kan? Karena di sini ada kartu 2 ini tuh kan kayak gambling ini kan. Well, bisa duitnya bisa sedikit, bisa banyak gitu, kalau secara duit, oke? Tapi, di dalam diri kamu yang sebenarnya, kamu memahami bahwa di situ kamu tuh merasa, jiwa kamu merasa kayak ketagihan gitu loh. Kayak kamu merasa cinta, merasa align diri kamu saat kamu melakukan project itu, saat kamu melakukan misi jiwa itu sebenarnya kamu tidak bisa bohong. Kayak dalaman diri kamu tuh kamu tahu bahwa kamu suka, kamu mencintai apa pekerjaanmu sekarang atau apa project kamu sekarang. Kamu fulfillment. Meskipun never ending story ini tadi kayak pikiran-pikiran yang kayak ketakutan, yang kayak nggak tahu soal masa depan gitu kan, soal apakah kamu tercukupi atau tidak. Nah itu loh, kamu kayak kayak ke situ-situ terus gitu loh. Kalau misalnya kamu merasa bahwa di situasi ini, di project kamu ini, meskipun kamu cinta, oke, tapi kamu sedang pusing dalam keuangan nih misalnya, kamu bisa mencari part-time lain ataupun passive income lain ya kan, yang bisa kamu bagi waktunya gitu loh, antara your main project and your part-time gitu misalnya. Look deeper into this situation before proceeding further. Nah, ini juga dimaksudkan bahwa sebelum kamu take action ya, kalau misalnya kamu tadi pusingin soal keuangan misalnya ya, sebelum kamu take action, kamu harus pertimbangin. Pertimbangin itu maksudnya kamu kalkulasikan ya kan. Jangan kamu melaksanakan sesuatu action itu tanpa kamu ada pertimbangan dan juga
berdasarkan ketakutanmu doang, akhirnya daripada kamu tidak mendapatkan uang yang stabil, akhirnya kamu terburu-buru untuk memutuskan sesuatu gitu. Oke. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Ya, jadi di sini perlu ada balance di mana oke, kalau misalnya yang sedang kamu pikirkan saat ini, yang paling benar-benar kamu butuhkan saat ini adalah finansial, gimana caranya kamu tuh juga tetap terpenuhi secara finansial, tapi kamu pun juga tidak meninggalkan proyek kamu yang sedang kamu bangun, yang masih mulai gitu loh. Oke? Jadi jangan terbiasa untuk kayak menclok sana, menclok sini ya kan, kayak ganti sana, ganti sini, jangan kayak gitu. Fokusin dulu yang bener-bener kamu rasa ini paling pas dari semua kalkulasi yang udah kamu pertimbangin. Oke? Fokus ke situ dulu dan kamu lihat jangka waktu berapa bulan itu bisa menghasilkan. Tapi kalaupun kamu pun tidak melihat tanda-tanda, kamu pun juga masih suka di sini ya. Nah, gimana caranya kamu bisa mencari finansial tambahan gitu? Karena kan tetap aja kan kita tetap butuh membayar bills kita ya kan. Kan tidak bisa kita bergantung sama orang, kita pun juga harus membiayai diri kita sendiri ya kan? Pasti dong itu. Nah, tapi jangan juga terlalu terburu-buru dan kamu jangan juga memutuskan sesuatu itu berdasarkan ketakutanmu itu tadi. Oke, dan kamu di sini kayak seperti diklarifikasiin sama semesta. Just keep going karena kamu di sini udah ada di right path gitu loh. Dan never ending story itu mungkin bisa soal keuangan, bisa soal itu pemikiranmu saja yang sebenarnya nggak real. Kamu terlalu banyak duduk, terlalu banyak mikirin di future, tapi di masa kini pun kamu tidak action. Okay? Get grounded, empaths, highly sensitive, connect with nature. Mungkin kalau kamu terlalu banyak kerjaan ya, itu pun juga nggak baik. Kamu ambil kesempatan, entah kamu cuti atau ambillah satu hari dimana benar-benar kamu tuh off dari sosmed, dari gadget, dan kamu benar-benar in tune sama diri kamu ya. Ya nggak harus kamu meditasi dengan cara yang formal seperti itu ya, tapi dengan cara kamu tuh mengosongkan pikiranmu itu, terus kamu mendengarkan suara-suara alam, kayak misalnya apa ya setiap orang beda-beda ya. Kalau misalnya aku tuh duduk gitu kan, off semua gadget, kadang baca buku, kadang pun cuma menikmati suara-suara alam atau pemandangan di sekitar ya kan, tapi tidak ada orang, jadi cuma aku dengan diriku sendiri. Lalu aku juga merasakan kayak kedalaman rasa ya, yang tidak aku buat-buat gitu loh. Jadi rasa yang pada saat itu datang, dan tapi tidak berdasarkan pemikiran ya, tidak berdasarkan thoughts yang datang gitu loh, bukan overthinking. Nah, kalau aku biasanya gitu, jadi kayak ada rasa detach itu kayak apa ya, lepas gitu loh semua keduniawian kita ya kan, cuman kayak intun aja sama diri kita. Itu aku bisa kayak merasakan kayak kedamaian yang luar biasa gitu. Oke? Mati guys, udah dikonfirmasi sama semesta bahwa iya, aku merasakan kedamaian yang luar biasa. Misalnya angin masuk, kita nafas gitu kan, lalu dikeluarin, exhale gitu kan, lalu udah kayak aku cuman menikmati, wow, kayak how great, betapa besar ciptaanmu gitu kan. Yang aku tuh bener-bener kata-kata pertama yang keluar adalah ucapan syukur. Kayak gitu. Jadi ya setiap orang beda-beda ya, tapi prosesku tuh seperti itu. Kayak get grounded, dimana kita tuh intinya tidak terpengaruhi oleh dunia luar kita, tidak terpengaruhi dengan pemikiran kita, ilusi kita ya kan. Tapi kita bener-bener sadar gitu loh. Ya saat kita present itu kita benar-benar sadar, bahkan kadang suara nafas pun itu juga kedengeran gitu, suara detak jantung pun, kalau misalnya suasananya benar-benar lagi sepi ya,
Itu pun kedengaran loh. Oke, nah jadi advice dari semesta, kamu coba ambil waktu untuk kamu sendiri ya. Terserah cara kamu seperti apa, meditasi, mau berdoa, tapi pakailah rasa itu gitu loh. Oke? Jadi jangan cuman sebagai formalitas, oh gue harus ambil waktu nih, tapi ternyata jatuhnya kamu tidak sepenuhnya gitu loh, tidak ada kualitasnya gitu loh. Jadi percuma juga kamu ambil cuti tapi ternyata bukan istirahat yang kamu dapat, tapi malah entah pekerjaan rumah ataupun yang sesuatu yang membuat kamu malah beban gitu kan. Simple aja gitu, kamu cari sendiri cara gimana kamu tuh bisa in tune sama diri kamu, oke? Never ending story ini bisa jadi kamu tuh sangat kepikiran dengan love life kamu. Kamu mungkin ada kayak pusing umur kamu berapa, ataupun kalau ini bukan masalah umur, kamu sedang kayak seperti memfokuskan diri kamu ke love life ya kan? Kok nggak ada yang datang dalam kehidupan gue ya? Kayak kamu mungkin still jomblo dari zaman nggak tahu kapan ya, udah lama banget kamu mungkin jomblo, kayak sendiri banget gitu kan? Kayak sebenarnya gimana ya? Ini universe kayak lagi-lagi mengklarifikasi kamu bahwa this is the right path gitu loh. Jadi dimana kamu tuh bisa terbiasa sendirian. Terbiasa sendirian tuh maksudnya kamu bukan kayak bukan kayak lonely yang gimana-gimana ya, tapi kalau misalnya kamu tuh ada dan nggak ada pasangan pun, gimana caranya kamu tuh bisa bahagia? Gimana caranya kamu tuh bisa fulfill gitu loh sama diri kamu sendiri, dan lebih ke pemahaman soal cinta itu lagi gitu loh. Kamu tuh di sini lagi dites juga sih sebenarnya sama semesta. Sebentar, sebelum aku mengirimkan seseorang ya, pasangan dalam kehidupan kamu, apakah kamu mampu mencintai diri kamu sendiri? Apakah kamu sudah memahami apa arti cinta itu sendiri? Apakah kamu masih membutuhkan cinta yang ada dari luaran diri kamu? Sedangkan selama ini, universe itu mencintai kamu. Cuman kamu gak sadar aja karena universe itu kan tercipta dari berdasarkan apa yang kelihatan dan apa yang tidak kelihatan. Dan yang tidak kelihatan itu yang luas sekali ya kan. Sedangkan yang kelihatan ini di dunia, di 3D ini, itu kan terbatas, tidak selamanya. Oke? Nah itu kayak kamu lagi dibangunin ya soal cinta, soal kembali lagi ke diri sendiri, in tune sama diri sendiri. Kalau katanya Rumi kan pernah bilang juga bahwa kamu tidak akan pernah kekurangan cinta itu, karena cinta itu adalah diri kamu sendiri. Kalau kamu masih takut kehilangan, kamu masih takut untuk tidak memiliki, ya kehilangan itu tadi ya kan, artinya itu bukan cinta. Itu ketakutan, itu attachment yang kamu mesti sadari bahwa itu tuh juga ego loh, ya kan? Dan ini hubungannya seperti yang tadi aku bilang, 3D tadi. Jadi nggak ada yang abadi di dalam dunia ini, di 3D life ini. Yang abadi apa? Spirit, kan? You are the spirit, you are the soul, and you are the love. You are love itself gitu loh. Saat kamu udah gak takut kehilangan cinta itu, kamu memahami bahwa kamu adalah cahaya cinta itu sendiri ya kan, kamu nanti akan paham bahwa kamu ini bagian dari semesta. Dia ya, entah orang masa lalu atau orang yang akan datang, itu juga dia bagian dari semesta, dia juga bagian dari cinta gitu loh. Cuman kalau orang masa lalu itu memang momennya, timingnya itu memang sudah lewat.
Tapi cinta itu, ya kan, sebagian dari diri kamu itu juga sudah bersama mereka, tapi untuk saat ini itu sudah bukan waktunya lagi. Jadi sesuatu hal yang 3D itu yang diukur oleh waktu, wujud, ya kan, itu terbatas. Nah, untuk waktu sekarang kamu sudah tidak bersama orang itu lagi, tapi sebagian dari diri kamu sudah bersama dia. Oke? Dan untuk orang yang di masa datang, dia juga adalah bagian dari cinta itu sendiri, dari universe. Oke? Jadi kalau kamu misalnya udah sadar ya, tidak memberatkan di sisi 3D-nya, ya kan, di sisi duniawinya, mau kamu sama siapapun atau maupun kamu tidak dengan siapapun, ya kan, terlepas kamu sendirian atau terlepas kamu punya pasangan, kamu kayak udah fulfill gitu, kamu udah memahami cinta itu sendiri gitu. Kamu tidak akan pernah kekurangan cinta itu. Oke? Wow, agak deep guys. Ini kok kesannya kayak aku malah ini ya, channeling message dari universe. Wow. Oke, paham ya sampai sini. Nah, ketika kamu udah in tune ya, udah kayak fulfill, udah penuh lah sama diri sendiri. Ini aku tidak bilang selesai ya. Aku tidak bilang kamu selesai dengan diri sendiri, bahwa kalau namanya selesai itu ya kita nggak ada selesainya gitu loh. Yang namanya kelahiran pun juga itu cycle gitu loh, ya kan. Kalau misalnya kamu yang percaya dengan past life, percaya dengan reinkarnasi, pasti akan ada lagi gitu kehidupan baru. Pun kalau misalnya nggak di dunia ini ya, entah di dimensi mana, ya kan, itu kan kamu juga tetap lahir terus gitu kan, semuanya cycle. Makanya sesuatu hal yang nggak ada yang nggak mungkin, itu tuh maksudnya seperti itu. Di semesta ini tuh ya memang sebenarnya nggak ada yang nggak mungkin gitu loh. Semuanya mungkin aja gitu. Karena kemungkinan itu ya kayak cerminan di luar planet sana ya. Yang kemungkinan baru yang terjadi itu adalah cerminan yang ada di dunia ini juga gitu loh. Bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Nah tapi tetap grounded juga, tetap kamu balik ke reality bahwa kamu tuh masih hidup di dalam dunia ini gitu loh. Kayak jadi imbang. Kamu tetap ada faith-nya ya, gak ada yang gak mungkin. Kayak be open mind tadi, ya kan, sama kemungkinan baru, tapi tetap grounded, tetap kamu juga usaha, tetap kamu berkontribusi, ya kan, dan sisanya itu kamu serahkan ke semesta. Tadi aku mau ngomong apa ya soal lahir kembali tadi. Oke. Ya, whatever lah. Oke, sekarang kita lanjut aja ke stiker. Oh ya, sebelum ke stiker aku mau ke ini dulu deh. Ini kartu apa ya, sinonim vocabulary sebenarnya. Cuman intinya ini berupa pesan. Oke, kita lihat pesan apa sih dari universe untuk kamu yang butuh kamu dengar saat ini. Semoga kelihatan ya guys, ini kecil banget tulisannya. Meraki, to do something with soul, creativity, or love. To put something of yourself into your work. Again guys, oh my god, this is, wow, ini, oh my god, I forget the words. This is synchronicity, okay, this is about love. And then di sini aku nggak tahu kan sebenarnya, aku belum menguasai kartu ini sebenarnya. Cuman ternyata ada kartu yang vocabulary-nya tuh dia menunjukkan bahwa ini meraki, ya kan, to do something with soul, creativity, or love. Dan dimana pesan kamu, inti pesan kamu semua ini adalah soal cinta, soal memahami cinta itu sendiri. Oke, dan ini benar-benar udah kayak dikonfirmasi, kayak kesannya gini loh, kayak universe bilang kayak, tuh kan, gue udah bilang ini tuh soal cinta gitu. Kayak kamu malah dimarahin di sini tuh. And then kartu kedua ada Merchant.
We turn incredibly exhausted now. Ini soal never ending story, guys. Kamu exhausted oleh the unknown itu sendiri. Oke? Yang padahal action kamu pun juga belum terlalu kelihatan. Maybe ya kan? Pun kalaupun kamu sudah action ya, kamu lihat action kamu kebanyakan apa enggak, penting apa enggak, kualitasnya ada apa enggak. Nah, itu yang perlu kamu sadari dulu gitu loh. Balik lagi apa? Love. Cinta. Kamu melakukan itu dengan sepenuh hati nggak? Sepenuh jiwa kamu nggak? Kamu melakukan itu dengan cinta apa enggak? Apa cuman kayak untuk supaya bisa dilihat orang bahwa kamu sukses? Itu yang perlu kamu pertanyakan dalam diri kamu. Oke, kita langsung ke stiker. Pesan dari universe untuk file nomor 1. Semoga kelihatan. Ini ada tulisan a journey of 1,000 miles begins with a single steps. I told you guys. Action, okay? Dan action pun kalau kebanyakan action ya, cuman nggak ada rasanya juga percuma. Okay, and then ada shop. Ini soal building venture ya, or new business project. Yang di dalamnya itu kamu masih nggak kelihatan nih, ya kan? Kayak kamu mau ngejual apa juga nggak kelihatan nih, dalamnya jualan apaan sih, kok kayak tertutup banget shopnya ya kan? Atau ini bisa jadi kayak karena ini pintunya tertutup, kamu tuh kayak masuk jadi ragu-ragu, padahal di dalam itu kamu menemukan sejuta bintang, sejuta kecintaan ya dalam bidang itu. Cuman kamu masih belum berani masuk ke situ karena ini masih tertutup. Nah, just be open with yourself, with the unknown, with the universe gitu, akan apa yang datang dalam kehidupan kamu gitu. This is unexpected. Then ada the wheel. Ini soal destiny, ya kan? Wheel of fortune. Ini soal nahkoda juga. Jadi yang nge-leading ya, memimpin hidup kamu ya diri kamu sendiri. Oke? Kalaupun kamu belum bisa nyetir nih misalnya ya kan, kamu butuh bantuan dong, kamu butuh guide dong, gak bisa semuanya tuh kamu pikirin sendiri ya kan, tapi gak kelar-kelar masalah kamu. Kamu butuh orang yang ngajarin kamu, supaya kamu tuh bisa stabil bawa kapalnya, oke? Tapi dimulai dari kamu sendiri yang kamu mau belajar untuk bisa lancar bawa kapal, untuk bisa lancar bawa diri kamu sendiri. Journey ya kan, journey. Ini juga, ini tuh seperti kartu ya, kartu yang tertutup. Terus di sini ada lambang hati, artinya hati kamu tertutup. Ya guys, but this is true. Aku harus ngomong apa adanya dong ya kan. Hati kamu tertutup, kamu kayak takut ya kan. Lawannya cinta kan juga fear kan, bukan benci. Kamu tertutup oleh cinta itu sendiri. Kamu tertutup untuk takut ya, mendalami rasa kamu. Sehingga kamu tidak menikmati nih, kayak kamu kurang enjoy being alone and then feeling yourself, buat kamu untuk berproses sendirian sebelum cinta-cinta ini ya kan datang dalam kehidupan kamu. Ada 2 orang di sini, yang satunya mungkin seusia kamu atau lebih muda, yang satunya jauh lebih dewasa dan duitnya banyak. Kan nggak tahu juga ya, unexpected things, oke? Makanya terbukalah dengan kemungkinan-kemungkinan baru. I was wrong. Ini pesan soal ada seseorang yang
mau minta maaf sama kamu, minta forgiveness dari kamu. Nggak sebagian besar dari kalian, cuman ini pesan khusus aja. Bahwa salah satu dari mereka, ya kan, entah yang mana, itu salah satunya dari masa lalu kamu. Dan masalah kamu mau menerima dia kembali di kehidupan kamu, itu terserah kamu ya sebenarnya. Tergantung masalah kamu apa. Tapi tetap yang namanya maaf, is okay, kamu kasih aja maafnya ke dia. Cuman masalahnya itu terserah kamu mau menerima dia kembali apa enggak. Oke? Kalau ini bukan soal cinta ya berarti ini soal diri kamu sendiri. Bahwa kamu salah menilai soal cinta, salah memahami soal cinta itu sendiri. Yang tadi aku udah jelasin ya. Lalu ada mading, tempelan poster-poster. Mungkin kamu disuruh untuk ngelis ya, untuk journaling. Ya gak harus journaling juga sih, kayak misalnya kamu do your creative works seperti yang tadi udah bilang ya kan, sambil kamu tuh kayak ngelis gitu loh, kayak kamu tuh pengen kemana ya kan, kamu tulis daripada kamu ngawang-ngawang ya kan, mending kamu tulis lalu kamu jadikan kreatif gitu kan, kamu hias lah, kamu tempel-tempelin, pokoknya intinya nikmatin masa-masa sendiri dulu. Call me babe. Ada yang kangen sama kamu? Atau ini bisa aja soal friendship ya kan? Mungkin di luar kamu terlihatnya strong, tapi tetap kamu tuh butuh teman, butuh guide misalnya. Supaya kamu tuh tidak merasa kesendirian yang terlalu amat dalam dan terjerumus dalam kesendirian itu. Oke? Meskipun kesendirian itu butuh banget, ya kan? Cuman caranya aja. Oke? Dan gak ada salahnya kamu tuh bisa share your story with others gitu. Jangan tutup rapat-rapat diri kamu. Lalu today must borrow nothing of tomorrow. Soal utang piutang nih. Tapi bukan utang piutang duit ya. Cuman masalahnya ini soal melepaskan ekspektasi. Lalu stiker yang terakhir, ini kecil banget tulisannya. You will never be free until you free yourself from the prison of your own false thoughts. Never ending story. Mungkin di sini kalau misalnya soal cinta yang I was wrong itu bisa jadi soal misunderstanding ya, misunderstood dengan your person. Karena kemarin kan ada Mercury retrograde ya, plus Venus sekarang lagi combustion. Kayak combustion itu kan kayak termakan oleh matahari gitu kan, jadi kayak dia meledak gitu loh, kesannya seperti itu ya kan. Nah, jadi semakin planet Venus ini dekat dengan matahari, jadi kayak kekuatannya tuh lemah gitu loh. Nah, ini tuh sama gitu, kamu tidak kayak seperti tidak merasakan aset kamu, tidak merasakan cinta itu sendiri gitu loh. Padahal itu bisa kamu tumbuhkan dan bangkitkan di dalam diri kamu. Oke. Nah, akibatnya karena kamu tidak merasakan cinta itu ya kan kayak sepertinya hilang kan. Nah, terus akhirnya overthinking kamu yang main di sini. Dan akhirnya overthinking kamu yang malah menguasai semua dalaman diri kamu gitu. Oke. Makanya di sini gimana caranya kamu supaya kamu keluar dari prison of your false thoughts itu tadi. Oke. Forgive yourself. Forgive your partner. Lepasin semua ekspektasi ya kan. Balik ke cinta itu sendiri yang seperti aku bilang tadi. Oke guys. So thank you guys buat kalian yang udah watching. Buat kalian yang belum subscribe, kalian bisa subscribe. Kalau mau personal reading ya, personal consultation, kalian bisa email aku. Emailnya juga sudah aku terterakan di dalam description box. Thank you guys for watching. See you in the next video. Bye bye.
Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 2, kita lihat pesan semesta apa sih yang perlu kamu dengar saat ini. Mintakan, longing for home, belonging the original lightworkers. Star Mother, how can you mother yourself? Or how can you nourish yourself? Oke, udah kelihatan ya, berarti 2 kartu ini soal nourishment, soal replenish your soul, ya kan? Ini juga seperti kartu The Star, Aquarius, ya kan? Healing, humanitarian. Lalu kita ke kartu ini dulu. Energy flows where my intention goes. I choose to learn through love. Hampir mirip dengan file 1. Oke. Oke, and then ke Wisdom Oracle card dulu. Round and round, Treasure Island. Dari tarotnya, Four of Pentacles and Four of Swords, double 4. Oke, energinya nge-stuck di sini. Yang satu nahanin pentacles-nya, hartanya dia, yang satunya dia nggak mau maju, overthinking doang. Pun di sampingnya ini soal Treasure Island, ya kan? And then untuk Oracle Angelnya ada Adriana. I am leading you toward the answer to your prayers. Please listen to and follow the steps I am communicating through your intuition, thoughts, and dreams. Lalu ada Athena. It is safe for you to be powerful. You know how to be powerful in a loving way that benefits others as well as yourself. Okay. Aku lihat di sini soal pattern ya, yang round and round. Kayak kamu nge-stuck dalam rutinitas yang sama. Kayak bangun pagi, bersih-bersih, siap-siap ke kantor, di kantor ngerjain kerjaan gitu kan, orderan, lalu balik ke rumah, makan malam, terus sama keluarga bentar, lalu tidur. Gitu terus patternnya. Kayak tanpa ada suatu perubahan atau variasi yang membuat diri kamu tuh excited. Okay. Treasure Island di sini entah kenapa kamu tuh kayak seperti mempertahankan harta kamu gitu loh. Di sini harta karunnya dibopong sama si turtle, oke? Dan di sini ada harta karun juga yang didudukin sama seseorang, sama kamu. Terus di sini ada kucing yang melihat ke arah kejauhan. Apakah ada future depan sana gitu? Kayak aku nggak ngerti ya. Ini mungkin lebih ke financial juga ya. Jadi advice universe buat kamu apa sih? Kamu di sini seperti ketakutan harta kamu tuh habis, atau seperti kamu tuh takut bahwa apa yang udah kamu kumpulin saat ini tuh tidak cukup membiayai entah pernikahan kamu atau rumah impian kamu gitu loh. Kamu cuma ngumpulin doang ya kan, ini sampai tumpah-tumpah, ini juga sampai keluar-keluar. Tapi nggak kamu nikmatin hasilnya masalahnya. Yang dimana future itu ya kan, ataupun misalnya gini deh,
aku ada cerita. Jadi aku nih akhir-akhir ini ketemu sama seseorang ya, cewek. Dia itu secara finansialnya tuh lumayan lah. Maksudnya ability dia untuk making her money itu lumayan oke, ya kan? Dan dia cukup stabil. Tapi dia bilang ke aku ya, dia usianya sekitar 20-an lah ya, 20-an awal kayak gitu. Dia sendiri yang bilang aku tanpa aku tanya ya, bahwa alasan dia untuk terus making money ya dengan hustle job itu, kayak job yang buru-buru, pokoknya hardworking banget gitu kan, tapi tetap sebenarnya penghasilannya sama aja gitu loh. Tapi kan permasalahannya bukan soal banyakin duit itu ya kan, tapi soal memanajemen duit itu sendiri. Jadi duit lu buat apa ya kan? Nah, dia bilang sendiri ke aku bahwa dia menabung ya, sebagian besar keuangannya adalah untuk merealisasikan dream wedding seremonialnya dia. Oke, dan sedangkan dia single. Oke, jadi paham nggak di sini? Ya, sebenarnya nggak salah kalau misalnya dia memanifestasikan duitnya untuk mimpi-mimpi, ya kan? Kalau mimpi-mimpi kan berarti kan banyak ya kan? Ini mimpi yang sekali itu habis untuk membiayai wedding seremonial yang dia impikan, yang dimana sekali itu habis kan? Sekali itu maksudnya kelar gitu loh, bukan untuk berkelanjutan, bukan untuk jangka panjang. Nah, aku nggak menyalahkan soal dreamnya dia ya kan, it's okay kok. Cuma masalahnya kenapa sebagian besar kamu investasikan ke situ, sedangkan diri kamu itu, ya dia itu potensinya lumayan oke gitu loh kalau dikembangkan. Kalau dia pun juga mau sadar, mau terbuka, mau belajar soal pengetahuan diri itu. Kayak sayang banget gitu loh. Your problem here is not the making money, tapi kamu making money buat apa gitu loh. Tujuannya dulu. Kalaupun kamu tetap hustle and then tetap hardworking, tapi kamu juga merasa seperti tidak cukup nih ya kan. Kok duit gue kurang terus kok, padahal gue tuh udah kerja berjam-jam, gue udah ambil lembur segala macam, kok duit gue tetap sama segini-segini aja ya kan. Ini bukan soal mau banyakkan waktu yang kamu ambil, tetap hasilmu juga akan segitu meskipun kamu ambil lembur pun ya kan, pasti ya ada bonusnya, tapi bonus itu seberapa sih? Kan tidak ada perbandingannya gitu. Seberapa keras kamu bekerja dan seberapa besar kamu menghasilkan gitu. Apalagi fokusmu cuma untuk mengejar finansial, bukan untuk sesuatu tujuan yang lebih besar atau berkelanjutan itu gitu. Nah, jadi di sini sama gitu. Kayak kamu mencari finansial, ya kan? Hardworking, oh good gitu. Aku juga setuju. Tapi kemana? Kamu mau apakan duit itu? Kalau kamu terus fokusnya ke future, ya kan? Dengan sesuatu yang belum pasti, ya kan? Ya di dunia ini pun juga nggak ada yang pasti kan sebenarnya. Oke? Jadi sama sebenarnya kayak yang orang yang aku temuin itu, dia pun juga masih single loh, ya kan? Dia nggak tahu dia akan ketemu dengan orang yang seperti apa. Tapi kan bukan berarti dia yang harus membiayai semua pernikahan itu gitu. Meskipun nggak masalah juga kamu mau join aset, kamu mau join patungan untuk biayain pernikahan. Cuma masalahnya, why sebagian besar of your money gitu loh. Sedangkan saat ini pun kamu tidak menikmati hasilmu. Kayak ada ketakutan di sini aku ngerasanya. Nah, kalau di sini sama, di sini ketakutannya. Oke. Dan kalau dihubungin sama ini, Star Mother and Mintakan, this is about replenish yourself.
nourish your soul. Okay? I choose to learn true love. Cinta gak bisa dibeli dengan keuangan. Percuma kamu mau cari duit se-hustle apapun. Kalau kamu pun gak merasakan cinta, gak merasakan hasil, ya kan? Hasil itu bukan cuma finansial, tapi seberapa kamu menghargai diri kamu gitu loh. Seberapa kamu memvalue diri kamu, dan seberapa dalam kamu memaknai cinta itu gitu loh. Oke, bahwa semuanya itu akan berubah gitu loh. Soal finansial, ya kan? Itu, dan juga soal kerja ya, yang hustling terus, yang terlalu hardworking dan itu terus menerus, itu suatu saat nanti akan, ya mungkin akan berubah gitu loh. Udah terbukti juga saat pandemi, ya kan, dimana old pattern orang sebelum pandemi, mereka cuma ngejar-ngejar duit doang, tapi nggak tahu itu buat apa. Cuman buat penampilan, cuman buat supaya dilihat sukses, supaya dilihat kaya raya. Tapi nggak memahami kayak prinsipnya apa, terus tujuannya apa, intensinya jelas apa enggak. Ya selamanya dia akan mencari-cari terus, pun juga akan buangnya gampang banget. Gak ada 1 minggu aja udah habis mungkin gajiannya. Karena gak penting, tidak di-manage dengan baik. Investasinya tuh salah, keliru gitu. Ke hal yang gak jangka panjang. Ke hal yang belum pasti. Iya kalau nanti pada akhirnya dia nikah. Kalau enggak, karena manusia pun tuh juga dinamis guys. Zaman pun juga terus berubah. Okay? Energy flows where my intention goes. Jelas kan? Hardworking, yes, good. Untuk menghasilkan duit banyak, oh, that's very good, okay? Tapi untuk apa? Tujuannya itu. Okay. Longing for home di sini, itu yang aku bahas saat ini gitu loh. Kamu mencari sesuatu hal, ya kan? Kamu ngejar future, longing for home, tapi kamu pun tidak mendapatkan kepuasan batin dari situ, dan kamu terus mencari itu. Sedangkan kepuasan batin itu bukan kamu cari di luar, bukan kamu kejar, tapi kamu terima, kamu ke dalam. The home itself is within you. Okay? Belonging. Mungkin kamu pun juga tidak merasa memiliki diri kamu. Kamu kurang memvalue diri kamu. Belonging di sini kamu masih terfokus ke dalam wujud masalahnya, bukan esensi kehidupan itu sendiri. How can you mother yourself? Mother itu bukan cuma soal nourishment, tapi soal bagaimana dia memanage keuangan keluarga, ya kan? Bagaimana dia bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga untuk anaknya, ya kan? Meskipun mungkin penghasilannya dari suami, ya kan? Ataupun penghasilan dari dirinya sendiri. Tapi mother itu kan identik dengan kasih, ya kan? Yang tidak tidak menuntut kembalian. Ya kan? Mungkin di sini kamu kayak ada perspektif yang salah ya kalau aku lihat. Jadi kamu terus mengejar sesuatu yang fana, ya kan? Kamu pun juga mengharapkan kembali. Kamu mengharapkan apa yang kamu kerjakan. Kamu mengharapkan uang yang sama dengan apa yang kamu kerjakan. Sedangkan saat ini ya nggak bisa gitu loh. Yang seperti tadi aku bilang, nggak ada urusannya dengan seberapa keras kamu bekerja dan itulah yang kamu dapat gitu loh. Meskipun iya, at some point I agree, tapi tidak tidak dengan hustle gitu loh, dengan cerdas, dengan memanage semuanya.
intentionnya jelas gitu loh. Kalau intensinya jelas, kamu nggak perlu kerja yang apa ya, yang kayak sampai banting tulang, hustle seperti apa ya, seperti kayak helter skelter kayak gitu kan. Tapi dengan kamu manage, kamu tahu visinya, kamu tahu intention kamu, ya kan, kamu udah pasti akan melepaskan semua ekspektasi, semua hal-hal yang nggak penting lagi gitu loh. Old belief system. Oke. Nah, saat kamu udah bisa kerja cerdas, saat kamu bisa memanage semuanya, itu semuanya lebih terasa tertata dan kamu tidak ngoyo untuk mencapai targetmu itu. Nah, balik lagi kamu mesti tanya targetmu apa dulu gitu loh. Jangan sampai targetmu itu juga sesuatu hal yang sementara. Terus kamu juga merasa nggak kaya-kaya lah. Makanya di sini round and round kan, kartunya di sini round and round gitu loh. Udah muter aja terus itu, lingkaran setan. Oke? Oke. Aku nggak marah, kesel aja. Ini yang mesti kamu denger gitu loh. Kadang aku membaca kayak gini tuh atas channeling aku gitu, sama pesan apa dari universe gitu. Kadang bukan sepenuhnya aku gitu yang ngasih saran apa, yang ngasih message ini gitu loh. Oke. Kita lihat dari ini kartu vocab sebenarnya, vocabulary, cuman ini intinya ada pesannya gitu loh. Kita lihat pesan dari universe. Yang pertama ada occupancy, yawning, being dorsey, or inattentive. Kartu kedua ada transcendent, things better left unsaid, matters to be passed over in silence. Soal rilis, dua-duanya ini berpesan soal releasing, ya kan? Releasing your old belief system. Inattentive, kayak kamu belum ada rasa untuk mencintai diri sendiri sih di sini. Karena nggak jelas, visinya nggak jelas, intensinya buat apa nggak clear masalahnya. Mungkin buat apanya kamu tahu. Tapi gimana ya, tahu sama being clear itu kan berbeda ya. Tahu doang, oh iya gue mau kesana gitu. Tapi kan kesananya itu untuk apa, pakai apa, ya kan? Ada apa enggak? Orangnya sudah ada apa enggak yang jadi calon husband or your wife, ya kan? Jadi perlu adanya balance untuk being real gitu. Oke. Kayak nggak efektif sama sekali aku lihatnya di sini. Terus kamu kayak mikir doang gitu, kayak nggak tahu, kayak nggak mau, antara nggak tahu atau nggak mau. Kalau ini kayaknya lebih nggak mau deh, nggak mau cari caranya deh. Kayak mikirin doang deh. Kerja pagi-pagi, malamnya juga masih dipikirin. Gak bisa tidur. Terus kerja lagi. Udah terus aja kayak gitu. Kalau kamu belajar, kamu mau terbuka, oke? Cari guide untuk bisa membimbing kamu keluar dari situasi itu. Supaya kamu tahu maumu apa. Supaya kamu bisa dibimbing ke arah ke maumu dan apa yang beneran kamu butuhkan. Oke? Apa yang perlu kamu pelajari dari situasi kamu ini. Oke?
Kita lihat di stiker. Pesan semesta. Oke, kita mulai dari kartu stiker yang sudah terbuka, tapi tidak sepenuhnya terbuka karena di sini ada envelope yang ditutup, dikunci oleh benang. Soal pesan dari semesta ini yang udah aku presentasikan ke kamu. This is advice from universe, but balik lagi ke kamu yang mau terbuka atau tidak dengan pesan ini, yang mau kamu pelajari atau tidak dari situasi kamu ini. Oke? Pun di sini kan kartunya stikernya soal jam kan. Round and round. Ini pun juga round and round. Kamu melaksanakan rutinitas yang sama, round and round, tapi nggak ada excitement. Soul-nya nggak main, rasanya, love-nya tuh nggak main. Ini soal belajar atau begadang malam-malam. Kerja aja terus. Lupa istirahat. Istirahat itu bukan cuma merem loh ya, bukan cuma tidur, tapi ya balik lagi kamu bagaimana bisa mereplenish your soul itu tadi. Gitu. Candlelight dinner. Wow. Kita lagi candlelight dinner, right? Candlelight dinner ini maksudnya bukan soal relationship ya. Ini soal candlelight dinner dengan semesta, dengan pesan semesta. So this is meant to be heard by you. Sekarang ini kita lagi candlelight dinner nih. Dengerinlah pesan dari semesta. Hope is a good thing and maybe the best of things. No good things ever dies. Hope. Hope itu muncul dari mana? Kalau kamu masih mengharapkan suatu hal yang kamu keluarkan dan akan kamu terima sebesar apa yang kamu keluarkan, artinya there is expectation. Soal melepaskan, soal detach dengan apa yang akan datang. Karena kalau misalnya kamu semuanya perhitungan sama apa yang kamu keluarkan dan apa yang kamu dapatkan, lama-lama semesta juga akan perhitungan sama kamu. Kamu akan semakin tidak cukup dengan apa yang sudah kamu terima. Semakin kamu tidak merasakan the home itself from within. Kayak gak damai hidupnya, tau gak sih? Always longing for home, but out there, not within you. Okay? Ini soal kunci, ini soal generator, ya, mesin penghasil. Yang bisa membuka diri kamu, yang bisa membuka kesadaran itu sendiri, ya dimulainya dari kamu. Oke? Dari dalam loh ya, tapi bukan dari siapa-siapa gitu. Karena kamu pun juga tidak merasakan puas kan dari luaran diri kamu. Kamu sebenarnya tahu. Cuma mungkin karena terlalu banyak melihat keluar, membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain ya kan. Nih, kamu lihat aja nih kartunya ya kan. Dia udah ada di sini nih. Home-nya dia di sini, tapi dia masih melihat ke planet lain. Kamu masih melihat orang lain yang lebih sukses dari kamu.
kamu merasa mereka lebih sukses dari kamu, tapi kamu nggak tahu dalamannya mereka kayak apa, ya kan? Di sini buka kunci itu maksudnya buka kunci dalaman diri kamu, mulai merasakan kedalaman jiwa, kedalaman rasa yang ada dalam diri kamu gitu loh. Kalau nggak bisa, cari orang untuk meng-guide kamu, dan meng-guide kamu itu bukan berdasarkan apa yang guide atau coach itu mauin gitu loh, tapi berdasarkan apa yang kamu butuhkan, berdasarkan apa yang ada di jalan kamu. Kayak gitu guys. Be mine. Be mine di sini aku tetap aja ngerasa ini bukan soal relationship, ini soal ya relationship kamu dengan diri kamu sendiri. Be mine. Kayak kamu tuh kesannya tidak memiliki diri kamu kan. Tadi kayaknya aku sempat mention juga nih. Sepertinya kamu tuh tidak sedang memiliki diri kamu. Kamu tidak mem-value diri kamu, ya kan? Dan be mine di sini adalah jadilah kepunyaan kamu sendiri. Aset terbesar diri kamu ya adalah dalaman diri kamu. Adalah your inner self gitu loh. Nah tergantung nih inner self kamu seperti apa. Kalau kamu tidak merecognize dan terlalu banyak melihat keluar diri ya, selamanya kamu akan diperbudak sama luaran diri kamu. Kamu tidak akan pernah merasakan rumah, tidak pernah akan merasakan kepenuhan, fulfillment dalam diri. Makanya be mine di sini adalah kepemilikan diri. Kalau nggak kayak gitu, kamu akan disengketa oleh orang lain. Anchor. Stiker yang terakhir adalah anchor. Udah jelas kan? Anchor ini maksudnya apa? Anchor itu ya seberapa dalam kamu bisa mengkaitkan, ya kan? Mendasari ya, mencapai dasar dalam diri kamu. Ini soal foundation juga masalahnya. Soal dalaman diri kamu. Bagaimana foundation kamu bisa kuat? Bagaimana kamu bisa belajar menyelami diri sendiri dan stop untuk melihat orang lain? Oke, ini soal air, kedalamannya kan. Ini pun juga soal ocean, kedalaman juga. Bahwa apa yang ini kan treasure island ya. Island itu kan kita tahu kan, island itu ngapung, semua island itu ngapung. Oke. Yang kelihatan itu nggak seberapa dibandingin yang tidak kelihatan, kedalamannya itu loh. Ya udah jelas ya. So thank you guys. Balik lagi, keputusan ada di tangan kamu, tapi semesta sudah memberikan advice seperti ini. Balik lagi kamu belajar apa enggak? Pun aku pun juga tidak bisa memaksakan kalian. Semesta pun juga udah bilang ya, udah notice, udah kasih caution. Tinggal balik lagi ke kamunya mau nggak berkembang. Oke, I invite you to personal consultation with me. Aku nggak tahu titik kamu sekarang lagi ada di mana, karena ini kan general reading ya. Nah, titik kamu seperti apa dan detailnya itu juga seperti apa dengan apa yang sedang kamu alamin ini kan ya masing-masing ya. Nah, itu yang harus digali melalui personal consultation. Gak bisa general reading doang, gak bisa guys. Oke, thank you guys for joining me. Ya buat kalian yang mau personal consultation, kalian bisa email aku dan udah ada di description box emailnya. Thank you guys, see you on the next video. Bye bye. Hai guys, buat kalian yang pilih file 3 Kompas, aku mau cerita sedikit. Jadi sebelum aku mau melaksanakan file 3 ini ya, entah kenapa file kalian ini hilang guys. Tumpukan file ini hilang. Sampai akhirnya ketemu lagi. Dan
Oh my god. Itu cukup makan waktu yang lama loh. Lumayan loh, tadi 10 menitan kalau nggak salah aku cari file kalian gitu loh. Apakah ini ada hubungannya dengan kalian kehilangan your compass? But this is real guys, tadi beneran happen. Oke, so kita mulai aja. Oke, kita mulai dari oracle cards-nya. Share your voice. Come out of the cave. Persecution expression. Dan kartu no. Wait, postpone, pause, say no. Lalu untuk the universe has your back oracle cards. We have the key to prayer is to forget what I think I need. Lalu ada owl. I do whatever it takes to get closer to consciousness. The thinker and a leg up. Oke. Ini kayaknya ada hubungannya dengan tadi kenapa kalian tiba-tiba hilang secara unexpectedly. The Hierophant and King of Wands. Marlena, you are confused and indecisive because you do not have enough information. Do research or seek expert advice before making a decision. Ada hubungan dengan kartu Hierophant. Lalu yang terakhir kartunya adalah Serena. I am the angel of abundance. You will retrieve the money that you need, and God is in charge of how that will happen. Have faith. Menarik. Ini tuh kan seperti kartu, kalau di tarot itu seperti kartu The Tower ya. Kamu lagi ada di The Tower moment. Ya, di sini ada piramid tapi shadow. Dan di sini pun juga ada piramid. Tapi kamunya ada di seberang, di goa. Kenapa kok tadi aku bilang bahwa ini ada hubungannya dengan yang tiba-tiba kartu kalian hilang dan ketemu lagi setelah beberapa menit kemudian? Kayak kamu tuh sebenarnya udah jadi target sama universe. Udah ada wake up call dari universe supaya kamu bangun keluar dari your cave, your own cave, your self-limiting belief. Kalau kamu terus ada di goa tersebut ya kan, di goa itu biasanya ada apa sih? Ya tergantung goanya kan. Goa kalau berair ya kan ada stalagmit, ada stalaktit, dimana kamu masih bisa minum, artinya kamu masih bisa hidup di goa tersebut. Tapi nggak ada makanan kan di dalam goa, kamu harus keluar kan. Kayak kamu tau gak sih, manusia goa deh ya kan, pun mereka harus tetap keluar untuk mencari makan, untuk berburu ya kan, supaya pada saat musim pancaroba datang atau musim dingin datang, dia benar-benar mengumpulkan makanannya untuk simpen dalam gua tersebut. Oke? Untuk jangka waktu beberapa lama gitu kan setelah season itu berakhir. Tapi kan itu tidak berlangsung lama. Stok kalian akan tetap habis. Sama. Ini soal stok dalam diri kamu. Soal ini luas sih sebenarnya, bisa soal finansial, bisa soal potensi diri ya kan, dimana kalau kamu nggak keluar
dari gua tersebut, kamu belum bisa kamu tidak bisa menikmati perspektif lain gitu, apa yang ada di luar gua tersebut. Mungkin kamu akan tetap bisa hidup sih di dalam gua tersebut ya kan, tapi hidup kamu akan seperti modenya itu cuma untuk bertahan, bukan untuk hidup, bukan untuk mengembangkan diri. Oke. Sedangkan di sini ya kan, bajunya ini kamu tuh ada kayak bintang-bintang gemerlapan. Aku nggak bilang kamu hedon atau apa, cuman nggak tahu juga ya. Cuman masalah di sini potensi kamu tuh oke. Jadi percuma kalau kamu hanya tinggal di gua. Gua ini kan bisa aja soal limiting ya, bisa soal kondisi yang di situ-situ aja ya kan, bisa soal mungkin keluarga yang memang hidupnya nggak pernah kemana-mana mungkin ya kan, terus tidak berkembang ya kan. Sedangkan potensi kamu tuh oke. Dan di sini ada kartu no, wait, postpone, pause, say no. Mungkin ada tawaran-tawaran yang datang dalam kehidupan kamu ya, opportunities baru lah, nggak cuma satu berarti ya kan, mungkin ada dua. Nah, kamu bingung menentukan pilihan mana yang beneran atau yang sesuai dengan diri kamu. Oke guys, sorry kameranya mati. Jadi di sini ada the key to prayer is to forget what I think I need. Jadi kamu udah tahu nih mau kamu apa, intensi kamu apa, kamu imani itu, kamu aminin ya kan. Tapi setelah itu kamu lepaskan. Biarkan semesta yang akan mendampingi kamu untuk menggait kamu di mana keputusan yang paling tepat. Karena mungkin berdasarkan pengalaman kamu punya bad experience ya, yang membuat kamu tuh ada di masa sekarang di mana kamu tidak mau mengambil keputusan secara buru-buru. Di sini ada Hierophant and King of Wands, di mana kalau kamu beneran bingung ya kan, kamu gak masalah juga untuk kamu cari guide supaya kamu tuh benar-benar dibimbing gitu loh. Dibimbing itu bukan cuman kemana ya, tapi benar-benar kamu tuh dibantu untuk memahami situasi apa yang sedang kamu alamin sekarang, poin apa yang sedang kamu alami sekarang, bagaimana kamu bisa lebih menyadari di situasi kamu sekarang dan apa yang harus kamu lakukan di titik yang sekarang ini. Oke. Jadi jangan sampai kamu tuh mengambil keputusan tapi misalnya ya kamu ada tawaran kuliah di luar negeri ataupun tawaran pekerjaan lah ya, tapi kamu tuh mesti tahu dasarnya dulu sebelum kamu melangkah menuju ke tempat tersebut gitu loh. Jadi beneran kamu tuh nggak buta gitu loh, kamu beneran memahami, kamu full of research ya. Di sini ada mana tadi? Soal you do not have enough information, artinya kamu di sini belum komplit puzzle-nya ya kan. Kamu butuh orang yang bisa mendampingi kamu, membimbing kamu, yang dia sudah punya pengalamannya juga gitu loh. Nah, lalu di sini kita ada kartu vocabulary yang ada pesannya. Kartu pertama ada Tasenda. Things better left unsaid, matters to be passed over in silence. Lalu ada bahasa Jerman, gue gak ngerti ini bacanya gimana, Habsleichketten mungkin. Things that an adult might find worthless, but that a child regard as treasures. Intinya hal yang sedang kamu pilih ini tidak seperti biasanya ya yang orang lain lakukan gitu loh. Kayak ada yang unik dan kamu lebih mempercayai intuisi kamu ini dibandingkan kamu buru-buru untuk memutuskan dan akhirnya salah langkah gitu loh. Kamu melihat perspektif yang berbeda dan kamu lebih mempercayai intuisi kamu. Kita lihat lagi untuk stikernya. Ada Pantone,
soal work from home ya. Di sini ada laptop, ada nugas gitu kan. Bisa soal your study. Terus soal ada candle. Di sini juga ada candle. Oke. In tune dengan diri sendiri, soal intuisi juga ya kan. Kita lihat lagi stikernya. Read a book, disuruh untuk baca buku, atau dalam proses menunggu sesuatu ya, menunggu invitation itu, kamu gak ada salahnya untuk banyak belajar, banyak kegiatan membaca buku yang sedang kamu pengen baca, sedang kamu pengen pelajari ya kan. Terus ini kan juga ada di atasnya the Hierophant nih, artinya kamu tuh dalam menunggu ini, dalam proses menunggu ini gak ada salahnya kamu tuh belajar juga dari seorang guide atau coach. Lalu nothing is more flammable than my dreams. Udah jelas ya. Mungkin keputusan soal karir, soal your dream jobs, bahwa keputusan yang kamu ambil saat ini adalah memang kamu yakin banget ini sudah tepat, cuman memang belum komplit gitu loh jawabannya, oke? Dan sambil kamu menunggu itu tadi, kamu bisa isi kegiatan-kegiatan yang membuat jiwa kamu excited, oke? Thank you guys for watching. Buat kalian yang mau personal consultation, kalian bisa email aku. Dan jangan lupa share, like. Thank you guys for watching. See you on the next video. Bye bye.